Turun Pak Munir atas waktunya. Oke, Oke. langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Mas Mbak. Bagaimana kabarnya untuk siang hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Dahsyat luar biasa. Sehat. Allahu Akbar. Akbar. Baik, sehat, Bu. Oke. Semangat. Semangat Mbak Prima. Harus bagian. Oke. Terima kasih Mas Mbak. Oke, ketemu lagi dengan saya Buya pada siang hari ini. Kita belajar tentang mata pelajaran dasar desain grafis ya. Dengan cara pembelajaran jarak jauh. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Buya minta pembelajaran jarak jauh ini agar berjalan lebih lancar, pimpin berdoa. Buya minta tolong ketua kelas pimpin berdoa sama Mas Andi Supriyanto. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman semuanya, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini kita berdoa semoga apa yang kita lakukan hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Ya. Terima kasih Mas Andi Supriyanto atas waktunya untuk memimpin berdoa. Oke, baik Mas Mbak, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, marilah nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, dipandu sama dirijen kita Mbak Dian Saliska. Mbak Dian pimpin dipandu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bu Guru, saya berdiri, Bu Guru. Ya, semuanya diminta berdiri ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, sebelumnya saya ini dulu. Lagu yang lain aja biar nggak berdiri. Lagu yang lain biar nggak berdiri. Yo, siap aja langsung nih. Buat menerang ngantuk. Enggak ngantuk ya. Betul. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri. Dari ibu Indonesia kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah bangsa dan negara. Marilah padanya untuk Indonesia Raya. Merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, Raya, merdeka, hadirin dimohon berdiri, duduk kembali. yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Ada hadirin mohon untuk berkenan untuk duduk kembali. Terima kasih Mas Mbak. Ya, untuk hari ini
untuk absensi yang nggak berangkat apa ya? Sudah ada semua? Absen hari ini ya sertakan linknya di bagian chat ya. Silakan Ini Bu. chat aja ya. Nah, Linknya sudah ada share, silakan nanti diisi secara online lewat Google Form. Oke, baik Mas Mbak, langsung aja. Pada hari ini kita akan belajar tentang dasar desain grafis, tentang format gambar. Ya. Soalnya sudah kelihatan belum? Mas Mbak, Belum terlihat Bu. belum kelihatan. Ini sudah kelihatan? Sudah terlihat? Sudah kelihatan? Sudah Bu. Sudah Bu Guru. Oke, terima kasih. Ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran dasar desain grafis. Ya. Oke, minta perhatiannya. Kalau boleh tidak bertanya, mohon di terlebih dahulu, ya. Ya. Oke, di situ kita akan belajar tentang format gambar, ya, Mas Mbak. Diperhatikan tayangan berikut ini secara baik-baik. Untuk materi format gambar ini itu terletak pada SK atau standar kompetensi maupun kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang ada di 3.4 yaitu mendiskusikan berbagai format gambar, dan IPK indikator pencapaian kompetensi 3.4.1 menjelaskan format gambar, 3.4.2 menguraikan berbagai format gambar. Kemudian untuk bagian keterampilan, kompetensi dasarnya adalah di pasangan 4.4, yaitu mendiskusikan berbagai format gambar dengan IPK atau indikator pencapaian kompetensi 4.4.1 membandingkan format gambar, dan 4.4.2 menyimpan gambar dengan format pilihan. Itu untuk SK dan KD-nya. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang format gambar? Tentunya memiliki tujuan. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menganalisis format gambar dengan cara diskusi dan menjawab soal secara mandiri dengan benar. Kemudian yang kedua, menguraikan berbagai format dengan cara diskusi dan menjawab soal secara mandiri dengan benar. Kemudian yang ketiga, membandingkan format gambar dengan benar dan percaya diri. Dan yang terakhir adalah memilih dalam menyimpan gambar dengan format pilihan secara mandiri dengan benar. Nah, coba perhatikan tayangan berikut ini. Di situ ada tampilan slide apa, Mas Mbak? Membandingkan gambar, nggih? Halo? ya Guru, ya Guru. Ya, di situ ada berapa gambar, Mas Mbak? 2 Bu. Ya, oke. Yang pertama gambar apa kira-kira? Format gambarnya jenis apa? Ada yang tahu? Saya Bu. Silakan Mas Andi. Apa Mas Andi? Yang pertama itu kalau nggak salah itu GIF Bu. Format GIF. Yang kedua itu PNG. Ya, tepat Benar ya. salah, Bu? Ya, tepat sekali untuk Mas Andi ya. Oke, dapat nilai tambahan ya. Yang pertama ada GIF format gambarnya, yang kedua adalah PNG ya. Lalu bagaimana perbandingannya? Ya, tentunya format gambar GIF dan PNG ini berbeda. Nah, di situ sudah Buya jelaskan ya, sudah saya Buya tampilkan tentang format GIF bagaimana, format PNG bagaimana ya. Bisa disimak baik-baik. Nah, kemudian pada format GIF ini bisa dicermati, di format GIF ini formatnya adalah standar untuk publikasi elektronik dan internet. Mampu menyimpan animasi 2 dimensi. Makanya di format GIF ini dia gambarnya bergerak seperti itu. Nah, kemudian untuk format gambar yang kedua itu format PNG. Ya, PNG ini
Format ini memiliki keistimewaan untuk menyimpan berbagai macam kedalaman warna. Format baru tidak mengikis warna dalam gambar seperti yang dilakukan pada JPG. Nah, PNG juga dapat membuat background gambar yang transparan. Nah, bisa disimak Bapak di sini format PNG ini tidak kelihatan ya untuk background-nya ya. Ya, Mas Mbak. Tidak kelihatan? Ya, karena di sini dia format PNG memiliki gambar yang transparan untuk background-nya seperti itu. Sampai di sini sudah paham untuk membandingkan gambar, Mas Mbak? Sudah paham? Sudah. Baik. Oke. Baik, kalau seperti itu, boleh lanjutkan kembali. Oke. Kemudian materi pembelajaran pada KD ini adalah yang pertama nanti adalah mempelajari tentang macam-macam format gambar, yang kedua fungsi dan manfaat format gambar, dan yang ketiga perbedaan fungsi setiap format gambar. Oke, kemudian kita lanjut pada bagian materi. Oke, sebelum lanjut ke macam-macam format gambar, terlebih dahulu kita harus tahu dulu definisi daripada format gambar. Oke, format gambar ada yang tahu penjelasannya, definisinya, Mas Mbak? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak definisi macam-macam format gambar? Ada yang tahu tidak? Macamnya ya, Bu? Iya, definisinya terlebih dahulu. Oh, definisi format gambar. Ya, ada yang tahu? Sepertinya belum tahu ya. Oke, untuk definisi format gambar itu bisa diambil kesimpulan format gambar itu adalah cara mengatur dan menyimpan file digital yang berupa warna, cahaya, ilustrasi yang membentuk objek berupa gambar. Format gambar bisa bervariasi sebab mengacu pada kualitas, ukuran, dan logaritma. Ini untuk definisi daripada format gambar. Kemudian dilanjutkan lagi. Oke. Baru lanjut ke macam-macam atau jenis format gambar. Ada berapa macam format gambar yang kalian ketahui, Mas Mbak? Apa aja? Ada yang tahu? 9, Bu. Ya, 9. Tepat sekali ya. Siapa barusan? Andi ya? Iya, Bu. Andi, Ya, Bu. ya, terima kasih Mas Andi. Oke, sebenarnya untuk macam-macam format gambar itu banyak sekali, bisa lebih dari 9, bahkan ada yang sampai 15 itu. Nah, untuk materi pada hari ini batasi untuk macam-macam format gambar itu ada 9. Yang pertama ada JPEG atau JPG, yang kedua ada GIF, kemudian yang ketiga ada PNG, kemudian yang keempat ada TIFF, yang kelima ada PMP, yang keenam ada PSD, yang ketujuh ada EPS, yang kedelapan ada RAW, yang kesembilan itu ada PDF seperti itu. Oke, kemudian kita bahas satu persatu untuk format gambar yang pertama ada JPEG atau JPG. Oke. Yang pertama ada format JPEG atau JPG. Oke, minta tolong dibacakan Mbak Siti Mariana. Bisa dibacakan untuk format JPEG atau JPG ini? Guru, format JPEG mampu mengkompres objek dalam tingkat kualitas sesuai dengan pilihan yang disediakan. Format file ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna, RGB, JPYK, dan grayscale. Ya, tepat sekali ya. Terima kasih buat Mbak Siti Mariana sudah menjelaskan untuk membacakan. Ya, tepat sekali keterangan dari JPEG atau JPG. Nah, kemudian bagaimana caranya kita biar tahu bahwa gambar atau foto ini dia berformat JPEG atau JPG. Nah, di depan ini Bulia sudah tampilkan di sini misalkan ada gambar apa ini? Gambar bentuk bunga ya. Ya. Gambar bunga ya, nggih. Gambar bunga di sini dengan nama file satu. Nah, di sini bisa dicek pakai laptop maupun menggunakan komputer, perangkat komputer. Di sini caranya diklik kanan pada gambar. Ini kemudian klik kanan pada bagian ya.
pada properties, kemudian dilihat type of itu ya. Type of filenya itu JPG. Oke. Kemudian lanjut ya. Oke. Kalau tadi caranya lewat komputer atau lewat laptop ya. Kemudian bagaimana kalau melihat format gambar pada HP atau smartphone? Ada yang tahu, Mas Mbak? Halo? Halo, Mas Mbak? Bu, belum tahu, Bu. Oh, belum tahu ya. Oke. Untuk format gambar, untuk mengecek pada bagian ini, bagian filenya bisa cek pada rincian ya. Pada rincian, biasanya terletak pada folder galeri seperti itu. Folder galeri, kemudian dipilih pada rincian seperti itu ya. Ya, Bu. Kemudian lanjut pada yang kedua. Oke, sebelum lanjut ke macam-macam format gambar yang lainnya, Bu Lia minta nanti itu ya dibentuk kelompok, satu kelompok beranggotakan maksimal 3 orang. Paham nggih, Mas Mbak? Ya, Bu. Paham, Bu. Ya, untuk kelompoknya nanti ditentukan sendiri saja ya. Yes, siap. Oke, terima kasih. Oke, lanjut lagi. Kemudian tadi kita sudah pelajari yang pertama ada JPEG atau JPG. Kemudian lanjut yang kedua. Yang kedua ada GIF. Nah, ini ya. Nah, GIF. Kuliah minta tolong dibacakan sama Mas Solahuddin. Apa itu gambar GIF? Apa itu format gambar GIF? Halo? Mana ini Mas Sola? Ya. Mas Sola mana? Oke. Apa itu gambar format GIF? Format gambar GIF. Iya. Iya, gambar bergerak. Oke. Gak apa-apa ya. Ya, format gambar bergerak ya, karena dia mampu menganimasikan, menampilkan animasi dalam 2 dimensi. Contohnya seperti ini ya. Tadi di awal sudah dicontohkan. Nah, ini sama, diklik kanan pada tipe file ini, file name-nya 2, dan klik kanan, pilih properties, kemudian tipe filenya di sini adalah GIF. Seperti ini ya. Ya, format GIF ini berarti mampu menyimpan dalam 8 bit, hanya mendukung mode warna, grayscale, bitmap, dan indeks color. Ini untuk format GIF. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Kalau tidak ada, kemudian untuk format gambar yang lainnya, PNG, BMP, PSD, FPS, kemudian PDF, silakan nanti bisa browsing ya untuk informasinya, Mas Mbak, apa itu format-format gambar yang tadi telah Bulia sebutkan. Nah, kemudian masuk yang format gambar yang terakhir, coba yang RAW. Ya, RAW. Ada yang tahu format gambar RAW itu seperti apa? Minta tolong bisa dibacakan, Mas Dedi Setiawan. Halo, Mas Dedi Setiawan. Lagi tidur, Bu. Masih tidur. Tidur, Bu. Siapa ya? Yang di Mas Dedi siapa ya? Bisa dihubungi? Ada ya? Oke, pasti. Listriknya mati, Bu, katanya. Oh, listriknya mati ya. Saya minta tolong sama Mas Heru. Apa itu format gambar RAW? Format file yang fleksibel untuk pertukaran dokumen antar aplikasi dan platform. Format file ini mampu menyimpan mode warna RGB, CMYK, dan grayscale dengan satu alpha channel serta mode warna multi-channel, wrap color, dan duoton tanpa alpha channel. Ya,
Tepat sekali. Terima kasih Mas Heru sudah membacakan. Ya, seperti itu ya untuk penjelasan dari format gambar RAW. Kemudian untuk mengecek apakah dia benar tipenya format RAW, di sini bisa diklik kanan ya. Ini tipe filenya atau nama filenya adalah 8A, kemudian diklik kanan properties, kemudian bisa dicek tipe of file, di sini adalah RAW file. Berarti tepat sekali di sini adalah dia memiliki format gambar dengan nama RAW seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Belum, Tidak, Bu. Bu. Tidak, oke. Kalau tidak, berarti Buya anggap untuk materi yang Buya sampaikan itu sudah paham semua ya? Ibu. Ya. Oke, ya. Terima kasih. Oke, kalau sudah, lanjut ke bagian untuk PDF seperti itu. Nah, PDF tidak tahu dibacakan sama Mbak Dian. Apa itu format gambar PDF, Mbak Dian? Ya, Bu. Format gambar PDF itu format file yang merupakan format yang sering digunakan untuk keperluan pertukaran dokumen antar program grafis. Iya, tepat sekali. Terima kasih Mbak Dian. Ya, tepat ya untuk apa itu format gambar dalam bentuk format gambar PDF ya. Ini yang format gambar aslinya itu bentuknya JPG, kemudian dia di format gambar menjadi format gambar PDF seperti ini ya. Ini file name-nya adalah 9A, klik kanan properties, kemudian tipe of file-nya adalah PDF dokumen. Nah, di sini untuk membuka format gambar ini, di sini boleh bisa dibuka pakai Open with, kebetulan untuk aplikasi yang sudah terpasang pada laptop juga itu pakainya Nitro Reader 5. Itu sebenarnya banyak sekali macam aplikasi pada PDF seperti itu. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan lagi pada mengubah format gambar seperti itu ya. Coba minta tahu disimak baik-baik tayangan pada video berikut ini. Itu ya. Oke. Bentar. Oke, boleh ganti untuk tayangannya, boleh ganti aja menjadi ini ya, video. Sudah kelihatan? Belum? Belum, Bu. Belum. Oke. Belum. Ya, sebentar ya. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum. Oke. Keren. Ya. OTW, Bu, OTW. Oke. Sudah? Sudah kelihatan? Oh, sampun, OTW. Bu. Oke. Sampun. Ya, tolong disimak baik-baik cara mengubah format gambar. Terus sebentar. Laptopnya. Oke. Laptopnya ngambek ya, Bu. Bisa berjalan itu. Nggak ada suaranya. Waktunya 5 menit lagi, Bu Lia. Ya. Bu Guru sudah mau bel. Ya. Oke. Ya. Ya. Terima kasih. Tadi sudah dilihat ya tayangannya untuk format mengubah format gambar. Baik, Sudah, Bu, kemudian sudah. ya, kemudian dilanjutkan lagi. Kemudian pada bagian evaluasi, ya, bagian evaluasi sampai sini, bentar. Oke,
Udah kelihatan belum, Mas, Mbak? Udah kelihatan belum? Ya, Bu. Sudah Bu, sudah. Ya, Ampun, sudah. ampun, Bu Guru, sudah. Ya. Untuk bagian evaluasi ini dikerjakan secara individu ya, Mas Mbak. Petunjuknya silakan baca terlebih dahulu, soal dikerjakan secara online. Nanti silakan kalian kerjakan soal evaluasi lewat Google Form ya, alamat linknya seperti ini. Nanti boleh dasar pada grup WA Ji, Bu. kelas seperti itu. Jelas sampai sini Mas? Ya. Siap. Kalau sudah Siap. mengerjakan evaluasi nanti minta tolong kalian nanti bisa konfirmasi ya, konfirmasi lewat WA ya atau Japrika boleh. Bu, saya sudah mengerjakan soal itu. Jelas nggih, Mas Mbak? Jelas Bu Guru. Oke, Bu Guru, Oke. sudah. Oke. Kemudian untuk selanjutnya untuk evaluasi ini lihat nanti penilaiannya ada 3 ya. Bisa dilihat Mas Mbak di layar jenis penilaian jelas? Jelas, Bu. Ya, penilaian itu ada sikap, kemudian ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, untuk pengetahuan itu nanti kita menggunakan esai ya, tadi lewat Google Form. Kemudian untuk psikomotorik atau keterampilan nanti lewat LKPD ya, itu tugas proyek atau daring nanti dikirimkan lewat Google Classroom seperti itu. Nah, oke untuk sedikit pada bagian LKPD ini dikerjakan ya, bisa disimak baik-baik di depan. Nanti ada LKPD 1 sama LKPD 2. LKPD 1 yaitu membandingkan format gambar. Nanti diisi ya, kelompoknya berapa, nama anggotanya siapa aja, kelasnya berapa, seperti itu. Ini diabaikan aja, kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian dikontrol, tujuan nanti bisa dibaca tersendiri. Nah, kemudian boleh menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, LKPD dikerjakan secara berkelompok, kemudian kelompok terdiri dari 3 anggota maksimal, gunakan file foto atau gambar dimiliki pada smartphone maupun laptop perangkat, cermati setiap format ekstensi pada file foto atau gambar. Identifikasikan ada beberapa jenis format yang berbeda pada file foto atau gambar yang Anda temukan. Apabila sudah ditemukan, diskusikan dengan anggota kelompok untuk melakukan perbandingan antara jenis format file foto, gambar atau tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ya, nanti kalian nggak usah seperti itu. Jelas, Mas Mbak? Sampai sini? Jelas sekali Bu. Oke. Kemudian dari deskripsi yang telah dicapai, lakukan perbandingan antara masing-masing format file foto, gambar atau tersebut, dan mengetahui kelebihan dan kelemahan pada jenis format file foto, gambar tersebut. Nah, kemudian ini nanti dijawab ya, pertanyaan terarah atau terstruktur. Setelah membandingkan jenis format file foto atau gambar di atas, menurut Anda manakah yang paling banyak ditemukan dan digunakan? Kemudian mengapa? Kemudian dikasih alasannya. Alasannya ya logika ya, Mas Mbak. Seperti itu. Kemudian nanti di bawahnya itu ada kesimpulan. Kesimpulannya bisa menggunakan dengan bahasa masing-masing. Kemudian jangan lupa dibuat tabel untuk kolom penilaian. Sampai sini jelas, Mas Mbak? Jelas, Bu. Jelas, oke. Kemudian begitu juga untuk LKPD 2 ya, sama seperti pada LKPD 1. Oke. Baik, Mas Mbak, sampai sini untuk materi boleh sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu Guru. Ya, Sudah, oke, Kak. Sudah jelas. Cukup, Bu. Terima kasih. Cukup. Kemudian kesimpulannya, ada yang tahu? Kita belajar tentang apa kesimpulannya? Ada yang tahu? Tunjuk jari. Kesimpulan kita belajar tentang apa? Oke, Mbak Dian. saya Guru. Ya, silakan Mbak Dian. Ya, Guru, tadi yang sudah dipelajari pada hari ini dapat disimpulkan bahwa pada hari ini kita mempelajari tentang beberapa format gambar. Ya, tepat sekali. Apa aja, Mbak? Seingat saya tadi ada format gambar berupa JPG, ada GIF, ada PNG, terus apa lagi ya? Apalagi? PDF, Oke. terus RAW, Raw. terus PSD, Ya. PMP. Itu seingat saya, Bu Guru. Yang lainnya lupa. Tidak apa. Terima kasih Mbak Dian telah memberikan kesimpulan. Ada lagi yang mau menambahkan? Barangkali menambahkan kesimpulan. Ada yang tahu selain Mbak Dian? Ada enggak? Oke, enggak ada ya sepertinya. Sudah cukup, Bu. Oke, cukup.
Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya kita pada siang hari ini telah mempelajari format gambar, banyak sekali jenis format gambarnya ya. Tadi mulai ada JPEG, JPG, PDF sampai RAW seperti itu. Nggih, Mas Mbak. Ya. Kemudian jangan lupa nanti dikerjakan ya pada bagian LKPD dan evaluasinya secara mandiri pada Google Form seperti itu. Ya, Mas Mbak. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, boleh minta tolong diakhiri dengan baca doa dipimpin oleh Mas Abdul Aziz, pimpin berdoa terlebih dahulu. Biar gak ngantuk, Mas Aziz ngantuk, saya tahu itu. Lagi sikil, Bu. Ayo Mas Aziz pimpin berdoa. Jam mobil ini. Ya, siap. Ya, untuk mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, silakan berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Selesai. Oke. Terima kasih Mas Abdul Aziz kami pimpin berdoa. Oke, terima kasih Mas Mbak untuk pertemuan hari ini. Oke, untuk pertemuan depan sebelumnya tadi kita ada kenalan terlebih dahulu ya. Dan ada lanjut materi baru yaitu tentang jenis-jenis scanner. Seperti itu nggih, Mas Mbak. Oke, terima kasih untuk pertemuan sore hari ini. Boleh cukup sekian. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa kembali. See you Oke. next. See you. Terima kasih, Bu ya. Ya. Nyanyi lagi, mau nyanyi lagi. Nyanyinya balapan, Pak. Ya, Ya, iya. Kerjaan ini Ini saya tadi, ini dari HP saya, apa namanya, laptopnya ngambek lagi, terpaksa ini ganti ke HP, maaf. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk Bu ya terutama. Materinya sudah lengkap, saya kira walaupun agak kayak dioyak-oyak tadi ya, karena waktu memang yang sangat terbatas gitu ya. Sehingga ambekan dulu. Oh ya, mungkin Enak, Bu Lia. Boyo ya. Cukup lengkap saya kira tujuan materi, coba penjelasan evaluasinya juga tadi cukup panjang gitu. Dengan kesimpulan dan